Oke guys, jadi kali ini kita mau coba kompor Denpo kita, kompor induksi dari Denpo 200 sampai 1200. Itu serinya ya yang di kotaknya. Sini saya sudah ada ayam goreng yang mau kita goreng biar ada yang dibakar ya. Kalau tidak nanti wajahnya panas, kasihan. Nah, sebelumnya untuk mengenal fiturnya ya, bagi teman-teman yang baru memakai kompor Denpo atau yang masih berpikir kompor induksi maksud saya, yang ingin beralih ke kompor induksi yang belum mengenal. Nah, ini petunjuknya seperti ini. Jadi untuk kompor induksi, kalau Anda beli, kompor induksi itu hanya bekerja pada wajan yang kompatibel, yang sesuai. Misalnya ini dia bahannya harus untuk kompor induksi. Biasanya bahan stainless steel untuk induksi. Kalau dia tidak kompatibel, dia hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau ini kita coba, kalau dia kompatibel, kalau dia cocok, nah dia akan bekerja. Di sini akan muncul daya. Sini dayanya 800 watt yang terpakai. Kita kecilkan dulu atau kasih air dulu, nanti gosong. Nah, kalau dia tidak kompatibel, dia tidak akan mendeteksi bahwasanya ada panci di sini. Jadi sama seperti dia tidak ada panci dan akan muncul tulisan EO atau error. Ini muncul EO dan ada suaranya, suara alarmnya bahwasanya tidak ada panci terdeteksi. Jadi untuk menghilangkannya itu tinggal pasang lagi. Kalau yang kompatibel dia errornya langsung hilang dan dia langsung bekerja seperti biasa. Nah, untuk fiturnya ini di sini saat pertama kali dinyalakan dia akan ke posisi hotpot. Ini on. Nah, posisi on ini belum bekerja ya. Walaupun mungkin ada sesekali mendengar ada suara kipas di situ bekerja, dia belum bekerja sampai kita memilih fitur mana yang akan kita pakai. Jadi kita sesuaikan dulu apa yang mau kita masak. Apakah memanaskan susu, apakah mengukus, apakah menggoreng, apakah masak air, atau masak sup. Jadi di sini fiturnya ini sebagian ada yang sudah dikunci, jadi tidak akan bisa disetel panasnya ya atau dayanya. Kita contohkan seperti ini. Nah, ini di posisi hotpot, fitur hotpot ini Anda bisa setel. Bisa menurunkannya sampai ke 200 paling rendah dan menambahnya sampai ke 1200. Nah, kalau kita pindah ke tombol mic, jadi untuk memindahkan ini pilihnya di function. Untuk memindahkan ini ke milk, tekan function seperti ini. Di milk ini dia posisinya langsung disetting di 80 derajat Celcius. Jadi pengaturan temperaturnya sudah terkunci di sini. Ini tidak bisa digeser lagi. Saya lihat di sini tidak bisa digeser. Kita pindah ke steam. Steam juga begitu. Di sini 1000 watt. Dia tidak bisa dipindahkan. Kita pindah ke fry. Di fry ini dia langsung memberi 240 derajat Celcius. Nah, tapi ini masih bisa disetting. Ini sama dengan ini, fry menggoreng, dan ini fry menggoreng sama ya. Ini juga bisa disetting derajatnya. Lalu untuk water ini dia langsung di water ini juga bisa ya disetting wattnya, daya yang mau kita pakai. Lalu di sup ini tidak bisa disetting, dia sudah dipatenkan di 1000 watt. Nah, ini ada tombol pause. Sekiranya kita mau masak, tiba-tiba ada hal yang perlu kita kerjakan, kita bisa pausekan di sini. Jadi dia berhenti bekerja. Oke, sambil saja ya kita menggoreng, sayang listriknya. Ini hotpot. Kita pakai fry saja.
Ini baru masak ikan teri dan ikan asin, jadi warnanya agak mulai gosong. Wah, ini minyak kita kurang, ini kurang mantap kalau menggoreng ayam itu nggak tenggelam ayamnya, itu rasanya kurang mantap ya. Jadi nanti hasilnya udah gosong di luar, dalamnya masih kurang masak. Tapi kalau dia tenggelam, begitu yang luarnya sudah coklat, dalamnya sudah lebih pasti masak ya. Ini saya pakai di 200 derajat Celcius settingannya. 200 derajat Celcius, dan ini hanya butuh waktu berapa menit ya tadi ya? Tidak lama ya, tidak lama dia sudah mulai mendidih. Ini agak berbusa ini karena baru masak ikan teri ya sama ikan asin. Tapi kalau dia sudah dipakai minyak gorengnya, kalau menurut yang kita baca, minyak goreng tidak boleh dipakai sampai berulang-ulang sampai hitam seperti oli-oli begitu ya. Tapi kalau masih kita pakai hari ini baru menggoreng dan dia mulai kecoklatan ya, mungkin masih bisa ya kali ya. Saya rasa ini udah bisa ya kita langsung saja. Ini sudah mendidih sepertinya. Belum ya? Belum cukup meriah ya. Ini karena banyak mengandung air ini. Minyaknya jadi seperti ini. Nah, jadi untuk kompor ini tadi ada kelebihannya, dia ada tombol pause. Kalau kita dalam keadaan suatu hal yang tapi masakan kita antara mau masak dan kalau kita angkat belum masak, namun kalau kita tinggalkan resikonya gosong, kita bisa pakai fitur pause ya. Jadi bisa kita pausekan sedang masak, kita pausekan, dia berhenti bekerja. Di sini dia juga punya settingan waktu. Kita mau, misalnya kita taksir ini masak, kalau kita tinggalkan 5 menit, 10 menit, kita tinggal atur aja di time preset ini. Di samping pause ada timer preset. Kita pilih saja waktunya, kita tambahkan seperti ini, 1 menit, 2 menit. Nah, di sini menit, di sebelahnya ini jam. Jadi bisa sampai ke jam juga. Sampai 4 jam bisa ditinggalkan. Nah, ini karena kita memasak langsung, jadi kita tidak perlu memakai waktu. Jadi itu dia, menggoreng di sini sama dengan di sini. Ini bisa disetting, bisa kita ubah dayanya, derajatnya. Kalau di sini di water juga bisa kita sesuaikan. Tapi di sup, di steam dan di susu milk ini tidak bisa. Ini sudah dipatenkan dayanya
atau juga apa namanya tadi, daya dan suhunya, derajatnya. Nah, jadi buat teman-teman yang masak ya, ini tambahan juga ya. Ini kan kita pakai tepung kering ya, penutup terakhirnya biar ini ayam goreng kita ini kriuk. Setelah kita lapis dengan adonan yang basah, lalu kita timpa pakai adonan yang kering. Nah, kalau ada lebih-lebihnya, ini lebihnya saya tambahin air. Saya tambahin telur juga. Nanti di akhirnya itu saat minyaknya panas, ini kita siram aja. Ini jadi kriuk-kriuk yang sangat lezat ya. Jadi tidak ada makanan yang terbuang. Seperti pesan dari nenek kita ya zaman dulu, jangan suka buang-buang makanan. Nah, ini bukan masalah rakus atau tidaknya ya, tapi ini memaksimalkan ya hasil dari makanan yang kita beli. Oke, ini udah mulai cantik hasilnya. Saya lupa menambahkan waktu. Kalau dari video saya ini sekitar 10 menitan ya. Dari mulai penjelasan saya tadi yang di awal sampai ini sekarang sudah menggoreng. Ternyata dia sudah mulai. Nah, ini dia resikonya kalau dia tidak tenggelam. Resikonya seperti ini, kurang mantap ya, karena dia satu sisi sudah gosong, padahal sisi yang lain itu masih sangat mentah. Ini untuk tambahan, kalau mau dia semakin kriuk itu jangan terlalu kental ya, agak encer sedikit, jangan terlalu encer juga, dan minyaknya itu benar-benar panas ya, itu nanti jadi kriuk yang sangat renyah sekali. Saya sering buat dan itu rasanya maknyus kalau kata orang. Nah, jadi untuk dari waktunya dan dari daya yang ditampilkan, kita bisa menghitung perbandingannya dengan kita memakai kompor gas. Nah, kekurangannya ini kalau mati lampu kita tidak bisa masak kecuali kita punya genset ya. Tapi kalau tidak ada masalah dengan PLN mati, dengan memakai kompor ini kita tidak perlu lagi repot pergi mencari kompor gas ya. Apalagi misalnya kita punya satu tabung gas dan saat lapar ternyata tabung gasnya habis, itu sangat gimana ya. Sedang di sini kapan saja dia bisa dipakai selama listrik menyala. Nah, itu dia kelebihannya. Nah, ini dia sisanya nih, cepat banget gosongnya. Mungkin kita kurang ya derajatnya biar dalamnya ikut matang, karena luarnya ini udah tinggal
Tinggal gosongnya doang ini. Kita sobek sedikit biar masuk dia. Nah, nanti di percobaan berikutnya saya akan coba dengan perhitungan berapa biayanya per sekali masak. Memang tergantung apa yang kita masak ya dan berapa lama. Namun nanti bisa ditaksir dengan masak seperti itu berapa biayanya. Jadi untuk pemasak-masak yang lain kita sudah bisa menghitung biayanya dengan memakai referensi yang kita masak. Jadi untuk saat ini kita belum coba ya membuat apanya. Nanti pakai alat kita coba, kita menghitung biayanya berapa. Nah, ini hanya untuk buat teman-teman yang ingin beralih ke kompor induksi atau menambah kompor. Jadi ada dua cadangan, kompor gas dan kompor induksi. Ini seperti itulah fitur-fiturnya. Saya rasa sudah masak ya. Oke, kita coba aja. Mungkin sekitar 2 menitan lagi, karena saya kebetulan kurang suka ya kurang masak. Kalau ini kriuknya ini sudah matang benar ya, cuman memastikan ini dalamnya matang. Saya tambahkan waktu sedikit lagi, nggak apa-apa karena makan sendiri juga, sedikit-sedikit gosong. Nah itu dia guys, jadi ini 200, kita kalau ke maksimalnya bisa sampai ke 260 derajat settingannya. Jadi kita pakai yang 200 saja. Nah itu dia, sangat simpel sebenarnya. Dan untuk teman-teman yang memakai masak seperti ini, karena ini dia pakai pendingin di bawahnya, pendingin kipas, usahakan selalu bersihkan lantai di bawahnya. Karena kalau dia basah, berdebu, itu nanti akan disedot ke dalam mesin, sehingga mesin ini lama-lama berminyak di bagian dalam. Jadi sebelum masak selalu, dan sesudah masak selalu lap di bawahnya, agar saat kita masak tidak ada kotoran yang dihisap ke dalam. Dan memasak juga usahakan jangan sampai tumpah-tumpah. Sering tumpah-tumpah akan mengalir ke pinggiran dan masuk ke kipas, dan kipasnya nyembur ke dalam. Jadi itu untuk tambahan agar teman-teman bisa memiliki kompor induksi yang lebih panjang umurnya ya. Di samping error dari produk itu sendiri, namun untuk dari segi perawatan tentunya seperti itu. Jadi seperti ini, percikan-percikan minyak ini juga sedikit banyak pasti terisap ke kipas. Namun kalau ditambah lagi dengan debu, jadi minyak dan debu, dia akan menggumpal di kipas dan memberatkan kipas. Dan komponen-komponen tertutupi juga panasnya tidak lepas seperti itu. Jadi itu dia tambahan informasinya.
Karena kita lihat dia memakai kipas. Wih, ini sudah gosong. Oke, ini sudah bisa. Kita angkat saja nih. Masih hidup ayamnya. View. Nah, ini dia tadi yang saya bilang tumpah-tumpah seperti ini. Nanti langsung dibersihkan, jangan sampai dia merembet ke bawah mesin, ke kipasnya. Dan satu lagi, ini untuk harga sangat terjangkau, sangat murah ya, menurut saya. Tidak sangat murah lah, tapi murah lah maksud saya. Namun kekurangannya itu, di sini tidak ada fitur lock tombol. Jadi kalau kita masak, airnya mercik ke sini jatuh, dia bisa mati secara tidak sengaja. Atau saat misalnya tumpah, kita mau melap saat lagi masak, dia akan terganggu karena tidak ada fitur locknya. Kalau dia ada fitur locknya tadi, saat kita masak ada tumpah, kita bisa sambil bersihkan tanpa mempengaruhi proses yang sedang bekerja. Nah, jadi itu dia. Kalau dari segi harganya, ini terbilang murah kompor induksinya. Memang kalau tidak ada fitur lock seperti ini, saya lebih senang pakai yang saya dulu punya kompor Denpo juga induksi yang sistem tombol. Karena kalau sistem tombol, dia harus ada power untuk menekan tombol saklarnya. Tidak seperti ini, tersentuh dan dia akan bereaksi dengan sentuhan. Jadi kalau memasak bisa terganggu, bolak-balik hidupkan setting, bolak-balik hidupkan setting, seperti itu. Oke, jadi ini tinggal kita memasak kriuk-kriuk kita tadi. Ini sudah nggak sabar. Ini sedikit encer saya buat. Ini supaya berhasil dia kriuknya. Ini sedikit encer. Dan itu minyaknya harus sedikit panas. Bukan sedikit panas, minyaknya harus benar-benar panas. Jadi terjadi dia pemecahan dari adonan ini. Saat disiram, dia menggelembung ya kan, adonannya menggembung bersama dengan panas tadi, air yang tadi menguap, jadi membuat kriuknya semakin renyah. Jadi nanti kalau di percobaan kita berikutnya saya akan terangkan juga, tunjukkan juga berapa total biaya memasak kita per sekali memasak. Misalnya nanti kita memasak ayam lagi bisa, atau memasak air, atau memasak nasi goreng, tergantung apa yang kita masak nanti. Namun itu jadi acuan, bahwasanya sekali masak itu berapa sih biayanya, berapa sih listriknya, seperti itu. Itu tanda-tandanya. Kita siram perlahan-lahan. Kenapa? Karena nanti kalau sekali semua
ini kompor bisa banjir dengan minyak bertumpahan. Yang kedua, panasnya akan drop dengan cepat, dan ini kriuk-kriuk kita jadi menumpuk. Nah, yang bikin minyak itu cepat hitam, itu kalau kita sering masak terlalu gosong. Jadi itu yang menyebabkan minyak kita menjadi cepat berwarna hitam. Seperti tadi, kita masak ayam, ayamnya sudah mulai gosong. Lalu misalnya masak ikan lagi, sedikit lagi agak gosong. Masak ikan teri, masak ikan asin. Nah, gosong-gosong ini lama-lama karbon-karbonnya itu numpuk di situ ya, makanya jadi hitam seperti oli ya. Tapi kalau kita memasaknya tidak sampai seperti itu, minyak kita juga tidak terlalu cepat gosong ya. Sebenarnya ini saya masak telur namanya, cuman ditambahkan dengan tepung ini, kriuk-kriuk ini ya, untuk ayam. Wah, ini minyaknya panasnya kalah ya sama adonan kita tadi. Tapi nggak apa-apa. Ini kriuk-kriuknya jadi model adonan ya. Jadi seperti masak telur biasa ya. Tapi ini akan tetap kriuk sebenarnya. Nanti kalau kita menggorengnya sampai agak kering, dia akan kriuk. Tapi jangan sampai gosong juga ya. Ini juga sebenarnya tidak boleh ya, buat teman-teman ya, ini masukan juga. Tidak boleh sebenarnya memakai sendok-sendok yang berbahan keras, besi dan spatula seperti itu yang berbahan keras, yang bisa merusak wajan kita ini ya, lapisannya, sehingga dia anti lengketnya menjadi hilang. Namun karena ini sudah terlanjur hilang, karena dulu yang masak itu sering anak-anak, jadi pakai apa aja dia yang ketemu, apa yang didapatnya itu yang dipakainya. Malah spatulanya dipakai main-main di luar. Main masak-masakan dia. Nah, itu dipakai. Jadi kalau kita pakai ini, sedikit-sedikit dia mengikis, lecet dari wajan kita itu yang kecil, awalnya di situ akan menempel makanan. Nah, saat kita ingin membersihkannya, kita kerok, dia semakin lebar, akhirnya semakin banyak yang lengket seperti itu.
Jadi jangan pernah pakai bahan yang keras. Kalau mau wajan Anda anti lengketnya awet, selalu pakai yang berbahan kayu atau spatula yang berbahan karet. Ini terlalu banyak ya, setengah mangkok tadi untuk wajan yang sekecil ini. Jadi itu dia review kita, percobaan dan pengenalan tentang Denpo kompor induksi IDC 200 sampai 1200. Jadi kalau teman-teman yang misalnya ingin beli tapi apa aja ya fiturnya, mungkin melihat di sosmed iklan-iklannya hanya sekilas kurang jelas, nah bisa lihat di channel kita ini. Jadi bisa membantu pertimbangan dalam membeli. Semakin kita tahu alat yang mau kita beli, kita akan semakin lebih yakin membelinya. Nah, jadi bisa disesuaikan apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya. Nah, kalau saya di sini kurangnya tinggal nasi dan sayur. Habis itu makan. Ini udah masak sebenarnya ya. Cuman saya karena mau mengambil kriuk-kriuknya ini, mendapatkan tekstur kriuknya, saya menunggu sedikit lagi. Ini udah mulai kriuk-kriuknya muncul. Ini sangat sedap nih. Ini sudah cukup kriuk. Ini juga sudah cukup kriuk. Oke, sisanya ini kurang-kurang kriuk juga tidak apa-apa. Langsung saja kita angkat. Kita matikan dulu kompornya. Nah, kalau mematikan kompor ini, setelah kita matikan, usahakan sampai suara kipasnya berhenti terlebih dahulu, baru kita, kalau mau cabut colokannya, baru kita cabut. Dan satu lagi kekurangannya, karena kalau dia kompor induksi yang tidak ada fitur locknya, di sini dia susahnya karena kita harus selalu mencabut colokannya setelah selesai masak. Mengapa? Karena menjaga-jaga takut tersenggol sesuatu, misalnya ada cicak lewat atau tikus lewat atau kecoak atau apapun itu, atau mungkin air terjatuh sehingga dihidup. Ya memang dia ada sistem auto, biasanya ya ada sistem otomatis. Ini
Saya tidak tahu. Seharusnya ada. Kalau dia sudah terlalu panas, dia akan mati. Namun untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, sebenarnya fitur lock tombol itu sangat bagus ya sebenarnya. Tapi karena ini tidak ada, ya kita sesuaikan dengan harga ya. Jadi setiap kita masak, kalau saya selalu mencabutnya. Tapi saya mencabutnya setelah kipasnya di bawah sudah benar-benar berhenti bekerja. Baru saya cabut. Oke, ini dia hasil gorengan kriuk kita. Ini nampaknya nasinya tidak bisa banyak ini. Gorengan kriuknya dan ayamnya saja sudah penuh satu piring. Nah, jadi seperti ini yang saya bilang, langsung dibersihkan. Dan di bawahnya juga dibersihkan. Supaya tidak ada debu-debu dan kotoran yang dihisap ke dalam kipas. Panas. Sorry. Ke dalam kipas ini. Jadi kalau ada kotoran di bawah, dia bisa hisap masuk dari celah-celah. Dari mana? Banyak celah sini. Nah, itu dia. Dan ini cukup panas ya, jangan disentuh. Seperti di sini dikatakan, the plate is hot after cooking. Please do not touch with your hand. Tadi tersentuh saya, cukup panas. Oke, kita makan dulu. Sampai di sini video saya penjelasan tentang Denpo kompor induksi IDC 200 sampai 1200. Terima kasih.